Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Satya Putri, NIM 2016-31013. Di sini saya akan mempresentasikan deskripsi saya, yaitu perancangan aplikasi sensor suhu ruangan kelas berbasis Android. Yang pertama yaitu latar belakang. Di zaman era globalisasi dan efek rumah kaca, cuaca sering menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana cuaca kadang-kadang berubah menjadi tidak sesuai dengan perkiraan manusia. Salah satu cara untuk menciptakan rasa nyaman dalam belajar yaitu suhu ruangan kelas yang harus mendukung. Ruangan yang panas tentu akan mengurangi konsentrasi dan ketidaknyamanan belajar para mahasiswa. Maka dari itu, setiap kelas dipasang unit pendingin atau AC untuk menjaga suhu ruangan agar tetap dingin. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ketidaknyamanan saat berada di ruangan karena suhu yang tidak memungkinkan. Yang kedua, unit pendingin yang tidak sesuai dengan suhu normal di dalam suatu ruangan yang membuat konsentrasi belajar terganggu. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk melakukan pemantauan suhu ruangan kelas. Yang kedua, membuat sistem memonitoring suhu ruangan dengan menggunakan sensor suhu. Manfaatnya yaitu dapat melakukan pemantauan suhu ruangan kelas dan dapat memonitoring suhu ruangan. Yang kedua yaitu landasan teori. Tinjauan pustaka dilakukan dengan membandingkan beberapa penelitian sejenis dengan literatur yang sama, digunakan sebagai bahan pertimbangan dan membantu pembuatan sistem aplikasi yang dikerjakan. Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulisan sebagai tinjauan pustaka, yaitu penelitian pertama berjudul Sistem Monitoring dan Pengendalian Suhu Ruangan di Laboratorium dengan menggunakan LabVIEW berbasis Arduino. Penelitian yang kedua berjudul Aplikasi Pengukur Suhu Udara menggunakan Arduino Uno berbasis Android. Penelitian yang ketiga yaitu berjudul Perancangan Monitoring Suhu Ruangan menggunakan Arduino berbasis Android di PT Tunggal Idaman Abdi, Cabang Palembang. Landasan teori. Landasan teori membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Berikut adalah teori-teori tersebut. Pertama yaitu ada aplikasi, yang kedua ada Android, ketiga ada Android Studio, yang keempat ada sensor suhu, kelima ada Arduino Uno, keenam UML, ketujuh itu ada flowchart. Di sini ada tabel-tabel flowchart, ada terminator, proses, data input atau output, decision, predicate data, progress program, printer, one pack, dan lain-lain. Di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yaitu yang pertama dimulai identifikasi masalah, lalu data ruangan kelas, rancangan sistem, pengujian, implementasi sistem, dan selesai. Bab 3 yaitu metode penelitian. Pada tahap ini akan dilakukan analisis berupa apa saja yang diperlukan sistem agar tujuan sistem tersebut tercapai. Melakukan tahap kegiatan untuk mengetahui kebutuhan dengan cara penentuan suhu ruangan kelas. Yang kedua yaitu analisis sistem. Analisis sistem meliputi dua bagian utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang dimaksud perangkat keras di sini adalah komponen-komponen fisik yang digunakan untuk membentuk sistem elektronika. Sedangkan perangkat lunak dalam penelitian ini merupakan program yang dijalankan smartphone yang bekerja sama dengan sistem. Di sini ada perancangan antarmuka.
Pada tahapan ini dilakukan perancangan antarmuka, yaitu untuk merancang suatu interface yang efektif yang digunakan untuk sistem perangkat lunak. Perancangan Unified Modeling Language. Pada tahap ini, jelaskan rancangan sistem aplikasi sensor suhu ruangan kelas berbasis Android yang dirancang menggunakan Unified Modeling Language, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada use case diagram, yang kedua ada class diagram, yang ketiga ada activity diagram, keempat ada sequence diagram. Yang ketiga di sini ada teknik analisa. Teknik analisa yaitu analisa data yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada melalui data dan informasi yang dikelola oleh penelitian. Kemudian yaitu ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dalam memecahkan masalah, mulai dari awal sampai pada tahap analisa dan pembuatan aplikasi. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk memahami konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu yang pertama studi literatur dan wawancara. Kemudian ada pembuatan aplikasi. Pada tahap pembuatan aplikasi akan dilakukan pembuatan dari semua data-data yang telah dikumpulkan, dan setelah semua data yang telah dikumpulkan maka dibuat suatu aplikasi yang dirancang sebelumnya. Dan ini adalah pustaka. Sekian presentasi saya. Maaf bila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.